Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian semua penonton setia Sakahayang? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, Sakahayang akan mengabulkan request kalian yang sudah lama sekali di request. Dan pasti kalian semua sudah familiar dengan film ini. Yap, film ini berjudul Resident Evil 2002. Sekaligus film zombie pertama yang Sakahayang sukai di masanya. Sampai-sampai curi kesempatan buat nonton di TV. Karena sering disuruh bobo kalau udah lewat jam 9 malam. Ada yang sama kah? Film ini juga diangkat dari game survival horror terbaik di masanya di bawah naungan Capcom. Sebuah game survival horror yang diluncurkan untuk pertama kalinya oleh platform PlayStation pada tahun 96. Hingga pada akhirnya, film Resident Evil pun dirilis tahun 2002. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang wanita bernama Alice yang berusaha mengungkap praktek ilegal dari perusahaan besar bernama Umbrella. Saat melakukan aksinya, Alice dihadapkan dengan para makhluk yang berasal dari percobaan genetik dari perusahaan tersebut. Lalu, seperti apa perjuangan Alice untuk misinya itu? Daripada penasaran, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan prolog yang menceritakan tentang sebuah perusahaan besar bernama Umbrella. Perusahaan tersebut memproduksi berbagai macam produk kesehatan dan segala macam kecanggihan komputer, bahkan Umbrella juga melakukan banyak eksperimen genetik dan senjata virus. Dan film Resident Evil pun baru dimulai. Kemudian scene dilanjutkan dengan sebuah pencurian senjata virus di perusahaan Umbrella. Terlihat seorang yang misterius sedang sibuk mengambil semua virus di tempat itu. Saat barang curian sudah didapatkan, pencuri tersebut melakukan sabotase. Cairan biru tersebut adalah jenis T-virus berbahaya yang menyebar lewat udara. Di sisi lain ruangan, terlihat seekor anjing yang mulai merasakan virus berhasil menyebar lewat ventilasi. Dan sepertinya anjing itu tahu akan bahaya dari udara yang dihirupnya tersebut. Kemudian, sebuah sistem keamanan di perusahaan itu berhasil mendeteksi ancaman berbahaya dari ceceran virus yang sudah mulai menyebar. Dari kecanggihan sistem keamanan, semua akses dan pintu di perusahaan akhirnya dikunci. Dan tentu saja semua karyawan yang belum mengetahui kebocoran virus awalnya menganggap alarm peringatan hanyalah latihan kebakaran saja. Tapi keadaan pun semakin riweuh saat mereka benar-benar terisolasi dan mengetahui sesuatu yang serius sedang terjadi. Kemudian ketika sistem keamanan mendeteksi semua karyawan telah terkontaminasi virus, semua proses pemusnahan pun dilakukan. Dan tentu saja, keamanan di perusahaan lebih memilih untuk membantai mereka dengan gas beracun sebelum virus menyebar lebih jauh. Tak berapa lama setelah kekacauan tersebut, scene pun beralih ke seorang wanita bernama Alice. Ia yang baru sadar dari pingsannya terlihat linglung dan lupa dengan apa yang sudah terjadi padanya. Kemudian ia melihat sebuah catatan bertuliskan, "Hari ini mimpimu akan terwujud." Alice tidak mengetahui siapa yang telah membuat catatan itu. Akan tetapi ia merasa catatan itu untuk dirinya. Tak lama kemudian, Alice melanjutkan rasa ingin tahunya di rumah besar tersebut. Tapi rupanya keberadaan Alice diketahui kamera pengawas. Dan ternyata rumah besar itu adalah bagian dari perusahaan Umbrella juga. Lalu Alice melihat sebuah foto dirinya yang sedang memakai baju pengantin. Jelas saja foto itu membuat bingung karena ia belum bisa mengingatnya. Merasa ada seseorang, Alice mencari tahu keberadaan orang tersebut. Lalu tiba-tiba seorang polisi bernama Matt berusaha menyelamatkan Alice dari para penjaga keamanan Umbrella. Tapi sialnya, Matt malah berhasil tertangkap. Kemudian seorang ketua keamanan meminta laporan dari Alice. Alice yang tidak ingat apa-apa jelas kebingungan untuk menjawabnya. Si ketua pun heran dengan sikap Alice itu.
Akan tetapi, seorang anggota lain mengatakan bahwa amnesia yang terjadi sama Alice adalah efek dari sistem keamanan rumah yang telah aktif. Karena keadaan tersebut, akhirnya Alice dan Matt dibawa para penjaga. Lalu mereka melewati sebuah pintu rahasia yang terhubung ke pusat penelitian Umbrella. Terlihat dengan persenjataan lengkap, para penjaga keamanan itu menuju sebuah kereta yang akan mengantarkan mereka ke tempat terjadinya kekacauan. Tak berapa lama, mereka pun langsung meluncur ke pusat penelitian Umbrella. Saat dalam perjalanan, terlihat seorang anggota yang bernama Rain kesulitan untuk membuka pintu di kereta. Lalu dengan bantuan anggota lainnya, pintu pun bisa terbuka. Ternyata dari balik pintu muncul seorang yang bernama Spence. Dari bayangannya, ia bisa mengingat bahwa dirinya pernah menikah dengan Spence. Ia pun sangat yakin saat melihat Spence juga menggunakan cincin kawin yang sama. Tapi anehnya, di cincin itu terdapat tulisan yang menunjukkan bahwa benda tersebut hanyalah properti dari Umbrella saja. Kemudian dari pemeriksaan seorang anggota, ternyata Spence juga mengalami amnesia seperti Alice. Dan keduanya pun sama-sama tidak bisa mengingat apapun. Apalagi mereka sebelumnya pernah menikah. Tak berapa lama kemudian, mereka pun sampai di tempat yang dinampakkan The Hive. Kehadiran mereka langsung diketahui sistem keamanan Umbrella. Kemudian Alice yang semakin tidak mengerti menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lalu si ketua pun mengatakan bahwa sebenarnya Alice adalah bagian dari tim keamanan yang bertugas menjaga pintu masuk, di mana rumah yang tadi ia tempati adalah satu-satunya pintu masuk menuju Hive. Kemudian pernikahan Alice sebenarnya hanyalah bagian dari upaya untuk menutupi keberadaan Hive, di mana Hive adalah sebuah tempat rahasia dari perusahaan Umbrella yang berada di bawah kota Raccoon City. Tempat penelitian paling rahasia tersebut memiliki keamanan yang sepenuhnya diatur oleh komputer. Bahkan sistem keamanan canggih itu telah melepaskan gas saraf yang bisa membuat pingsan sampai lupa ingatan. Seperti halnya yang terjadi kepada Alice dan Spence. Tak lama kemudian, Rain berhasil membobol pintu Hive yang terkunci. Mereka pun bergegas masuk. Saat pertama kali berada di Hive, mereka bisa mengetahui sebuah gas yang belum lama memenuhi ruangan. Lalu seorang anggota mengatakan bahwa keberadaan mereka telah diketahui oleh Red Queen, di mana Red Queen adalah sebuah nama dari sistem keamanan Hive. Tempat yang mempekerjakan banyak ilmuwan itu kini terlihat sangat sepi dan mengerikan. Seperti halnya yang dikatakan si ketua bahwa semua orang di tempat itu telah dibunuh oleh Red Queen untuk menghindari menyebarnya T-Virus ke permukaan. Dan kini ia bersama semua anggotanya akan berusaha mematikan Red Queen. Sebuah kejutan pertama membuat Matt sangat kaget. Sementara itu, Alice mulai bisa mengingat hal-hal yang belum lama terjadi pada dirinya. Terlebih ia mengingat sosok Spence yang telah menikah dengannya. Tapi beda halnya dengan Spence, ia masih tidak mengingat apapun selain keberadaannya saat di dalam kereta tadi. Kemudian mereka menemukan sebuah ruangan yang menurut peta adalah ruang makan di Hive. Mereka merasa heran dengan keterangan tersebut, karena ruangan itu tidak terlihat seperti ruang makan pada umumnya. Dan karena siapa tahu mungkin ada orang yang selamat, si ketua memerintahkan untuk melakukan pencarian. Sementara Alice yang masih terborgol merasa penasaran dengan sesuatu yang tak berada jauh darinya, di mana ia melihat sosok makhluk aneh yang sedang diberi makan cairan yang terlihat seperti darah. Ternyata ruang makan tersebut adalah ruang makan yang dimaksudkan. Singkat cerita, Red Queen mengetahui sebagian dari mereka kini berada di ruang kontrol, di mana hanya tinggal melewati sebuah lorong yang terkunci, mereka akan sampai di tempat pusat sistem Red Queen. Saat berada di sana, seorang anggota merasa kesulitan membobol sistem keamanan pintu tersebut. Tapi tanpa diduga, pintu terbuka dengan sendirinya. Melihat keadaan itu, si ketua pun bergegas memasuki lorong dan menyuruh Alice untuk menunggu. Dengan perlahan, si ketua memeriksa keadaan lorong. Karena cuma lampu, ia tidak cemas dengan sesuatu yang mengagetkan tersebut. Lalu dengan sebuah alat canggih, ia akan membuka pintu yang terkunci dengan kode. Tak lama kemudian, pintu berhasil terbuka dengan mudah. Anggota yang lain pun segera bergerak menyusul membawa sebuah alat untuk mematikan Red Queen. Ketika berada di lorong, mereka pun panik karena pintu tertutup kembali. Tak hanya itu, sistem senjata di sana aktif dengan sendirinya. Seorang yang bernama Kaplan pun tidak mengerti hal itu bisa terjadi. Lalu tiba-tiba, sebuah senjata laser yang tiba-tiba muncul membuat mereka kewalahan.
Si ketua pun dan beberapa anggota lainnya mati dengan tubuh yang tercincang. Rupanya Red Queen menjebak mereka, makanya pintu terbuka sendiri, seolah ia menggiring mereka agar masuk ke lorong dan mengeksekusi siapa saja yang berusaha mematikannya. Karena keadaan tersebut, Kaplan meneruskan usaha mereka untuk mematikan Red Queen. Kaplan dengan ketakutannya mengambil kembali alat untuk misinya itu. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya berhasil sampai di pusat sistem keamanan Hive. Saat berada di sana, mereka pun bergegas prepare untuk proses mematikan sistem keamanan yang telah membuat beberapa mereka mati. Sebuah hologram dari sosok Red Queen akhirnya muncul, di mana gambaran bocah tersebut adalah model dari anak si pembuat sistem keamanan Hive. Lalu Red Queen mengatakan kepada mereka untuk pergi dan tidak mematikannya. Bahkan ia mengancam, jika kalian mematikanku, kalian semua akan mati. Dikarenakan sistem keamanan yang telah mati, semua pintu Hive akhirnya terbuka. Dan karena proses tersebut, Rain yang masih berada di ruangan lain mendengar sesuatu. Ketika ia memeriksanya, Rain menemukan seorang korban yang selamat terlihat berperilaku aneh. Rupanya, orang aneh itu terlihat ingin memangsa Rain. Sialnya lagi, tangan Rain tergigit. Dirasa semakin agresif, mereka pun akhirnya melumpuhkannya. Tak lama kemudian, orang aneh itu tiba-tiba menghilang. Mereka pun semakin heran karena darah orang tersebut seperti darah orang yang sudah mati. Lalu tiba-tiba, para karyawan yang sudah terkontaminasi T-Virus itu kini terlihat seperti mayat hidup. Dan karena semua pintu sudah terbuka, mereka bisa terlepas setelah terisolasi. Alice dan yang lain akhirnya terkepung. Alice heran dengan mayat hidup yang tidak bisa mati dengan tembakan. Karena gas yang bocor, ledakan pun menghancurkan sebagian isi ruangan. Dan dari ledakan itu pula, Alice kembali teringat akan dirinya yang pernah berbicara dengan seorang wanita, di mana ia mengatakan bahwa Alice bisa mendapatkan virus karena ia mengetahui banyak tentang keadaan Hive. Namun sialnya, belum banyak yang bisa ia ingat. Kemudian mereka berusaha kabur menuju lift. Saat pintu berhasil terbuka, akan tetapi mayat hidup atau zombie lainnya malah berhasil menyerang seorang anggotanya. Mereka yang tidak mungkin menolongnya pun akhirnya segera melarikan diri. Sementara itu, sosok makhluk yang tadi Alice lihat sedang berusaha untuk keluar. Saat kembali ke ruang kontrol, mereka heran dengan jasad teman-temannya yang sudah menghilang. Sepertinya para zombie telah memangsa habis jasad teman-teman mereka. Tak hanya itu, kini mereka pun kebingungan mencari cara untuk melarikan diri dari Hive. Di sisi lain, Alice mencari jalan keluar untuk melarikan diri. Kemudian di sebuah lorong ia melihat beberapa kandang yang sudah rusak. Lalu tiba-tiba, tak cuman manusia, T-Virus rupanya telah membuat anjing berubah menjadi makhluk aneh. Dari keahliannya tersebut, Alice teringat kembali dirinya yang seorang penjaga keamanan Hive.
Tak hanya satu, anjing lain pun kini menghadangnya. Keren sekali. Kemudian scene pun beralih ke Matt. Sebenarnya Matt sedang ke Hive untuk mencari keberadaan adiknya Lisa yang seorang karyawan The Hive. Lalu di sebuah ruangan terlihat ia mencari sesuatu dari meja adiknya itu. Rupanya Lisa datang dengan kondisi yang sudah berubah. Tepat pada waktunya, Alice berhasil melumpuhkan Lisa yang telah berubah menjadi zombie. Melihat sosok Lisa, Alice kembali teringat bahwa wanita itulah yang berada dalam ingatannya, di mana Alice menjanjikan akan memberikan akses virus berbahaya itu kepada adiknya Matt. Tapi sialnya, bayangan Alice belum semuanya ia ingat, dan masih menyisakan kebingungan. Kemudian Matt menjelaskan bahwa perbuatan ilegal yang dilakukan Umbrella sebenarnya harus diusut dengan seorang kenalan Lisa yang bekerja sebagai keamanan. Ia akan mendapatkan virus sebagai bukti kejahatan Umbrella, dan tak lain kenalan Lisa itu adalah Alice. Tapi karena Alice masih bingung dengan ingatannya, ia tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya sudah ia ketahui. Sementara Matt mengira kenalan Lisa itu tidak memberikan virus tersebut dan menganggap dia akan menjualnya, karena Matt tahu T-Virus itu sangat mahal jika dijual. Tak lama setelah percakapannya, Alice dan Matt dikejar para zombie. Tapi untungnya mereka berdua bisa kembali ke ruang kontrol dengan selamat. Kemudian saat para zombie mengepung, Alice berusaha untuk menghidupkan kembali sistem keamanan Red Queen, karena ia tahu cuman Red Queen lah yang mengetahui jalan keluar dari The Hive. Tak lama kemudian, sistem keamanan Umbrella pun kembali aktif. Lalu mereka mulai mendengarkan informasi dari Red Queen tentang perubahan manusia yang terkena dampak virus yang menjadi sosok zombie. Sudah tahulah ya, zombie-zombie ini pun selalu haus akan darah dan daging yang menjadi makanannya. The need to feed. Lalu, Red Queen mengatakan bahwa untuk membunuh zombie itu mereka harus menghancurkan bagian otaknya, karena cuma itu cara yang paling efektif. Dan Red Queen pun berkata bahwa ia tidak akan membiarkan siapa saja yang terkontaminasi T-Virus bisa keluar dari Hive. Mendengar perkataan tersebut, Rain teringat akan luka gigitan zombie di tangannya. Oh shit. Lalu Alice mengancam Red Queen jika tidak menunjukkan jalan keluar, ia akan menghancurkannya dengan transmitter. Kemudian dari arahan Red Queen mereka menyusuri sebuah lorong gelap untuk keluar dari Hive. Sementara itu Spence terus ngoceh karena menurutnya bisa saja Red Queen menjebak mereka. Kali ini, Alice kembali menjadi sosok aslinya yang seorang prajurit keamanan Umbrella. Tapi karena zombie yang terlalu banyak, mereka pun melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi. Singkat cerita, mereka pun berhasil selamat dari kekacauan itu. Sementara Rain yang terluka gigitan yang cukup serius terlihat meluapkan kekesalannya dengan mempermainkan zombie-zombie di bawahnya. Kemudian mereka pun bergegas meninggalkan tempat tersebut. Tapi sialnya, Kaplan terlempar ke kerumunan zombie. Sementara Rain yang berusaha menolongnya sulit fokus karena luka gigitan yang mulai bereaksi. Akhirnya, Alice berhasil melumpuhkan satu zombie yang menyerang Kaplan. Saat Kaplan berhasil naik, ia pun kabur lewat celah yang berada di sampingnya. Kemudian, Alice dan ketiga rekannya kembali berada di lorong tempat mereka mendapatkan kejutan pertama tadi. Dan di tempat ini pula, Alice teringat suasana lab yang selalu sibuk dengan kegiatan penelitian. Lalu ia bisa mengetahui bahwa virus mematikan itu sebenarnya memiliki penawar yang berwarna hijau. Mengingat akan hal itu, Alice bergegas menuju sebuah lab yang menyimpan antivirus. Sesampainya di sana, Matt heran dengan Alice yang bisa mengetahui hal tersebut. Kemudian Alice menceritakan bahwa kenalan Lisa yang dikatakan Matt itu adalah dirinya sendiri. Matt pun marah karena ia merasa Alice telah mengkhianati adiknya. Sementara Alice yang belum bisa mengingat semuanya cuma bisa menyangkal bahwa dirinya tidak seperti yang ada di pikiran Matt.
Kemudian Alice melanjutkan untuk mengambil antivirus yang sudah ia ingat. Tapi sialnya, ia tidak menemukan satupun penawar di lab tersebut. Saat itu pula, Spence yang melihat lokasi lab jadi teringat saat semua kekacauan ini bermula. Dalam ingatannya, waktu itu ia menyadap percakapan antara Alice dan Lisa. Ia mengetahui bahwa mereka berdua memiliki rencana untuk menjatuhkan perusahaan Umbrella dengan barang bukti virus yang akan Alice curi. Kemudian Spence menuliskan sebuah catatan yang seolah ia akan mewujudkan mimpi Alice. Yang tadi itu loh. Tapi niatnya berbeda, terlebih ia mengetahui harga virus itu sangat mahal. Spence yang juga seorang keamanan Umbrella mendahului rencana Alice untuk mencuri virus tersebut dan melakukan sabotase untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Ujung-ujungnya duit juga kan? Dan ia tidak sadar efek kesalahan besarnya itu telah membuat virus itu menyebar. Akhirnya Alice dan Spence sama-sama mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dengan sebuah pistol yang mengancam Alice, Spence mengajak kekasihnya itu untuk pergi bersama. Dan tentu saja dengan uang yang akan segera mereka dapatkan dari penjualan T-Virus. Akan tetapi Alice tentu saja tidak menginginkan tawarannya itu. Karena niat Alice hanya untuk menghentikan semua kegiatan ilegal Umbrella, bukan untuk menjual T-Virus. Kemudian Rain yang sudah tidak berdaya dengan perubahan di tubuhnya menanyakan keberadaan antivirus yang sudah Spence curi. Lalu Spence mengatakan bahwa usahanya untuk mengambil virus berakhir di kereta karena ia baru tahu Umbrella memiliki sistem keamanan sampai ke tempat tersebut. Itu berarti antivirus berada di kereta tadi. Kemudian Spence tidak menyadari sosok zombie berada di belakangnya. Saat ia kembali mengajukan tawaran ke Alice, Spence yang terkena gigitan zombie langsung bergegas pergi dan mengunci mereka di ruangan itu. Kemudian ia menuju tempat kereta untuk mengambil antivirus yang memang ia perlukan sekarang. Lalu Spence mulai prepare untuk menyuntikkan antivirus ke tubuhnya. Rupanya, sosok Licker yang telah terbebas itu berhasil memangsa Spence. Spence pun modar. Red Queen pun menjelaskan bahwa hewan yang telah disuntik T-Virus tersebut akan bermutasi kembali saat menemukan darah segar. Rain yang semakin ripuh merasa heran kepada Red Queen yang tidak mengatakan adanya antivirus untuk luka gigitannya. Lalu Red Queen pun berkata bahwa antivirus tidak menjamin jika T-Virus sudah menyebar lama di tubuh seseorang. Mendengar perkataannya, Rain pun kesal karena kemungkinan ia untuk sembuh sangat kecil. Tak hanya itu, kali ini mereka juga kesulitan membuka pintu yang sudah terkunci oleh kode. Kemudian Red Queen menawarkan akan memberikan kode pintu dengan syarat Rain yang terinfeksi harus mati. Rupanya Red Queen benar-benar menjaga keamanan virus supaya tidak menyebar luas keluar Hive. Sementara Alice yang merasa kesal hanya bisa menahan emosinya. Terlebih lagi antivirus itu sudah berada di dekat mereka. Tapi tetap saja Red Queen tidak ingin mengambil resiko jika Rain keluar dari The Hive. Lalu dengan terpaksa Rain menyuruh Alice untuk membunuhnya. Selain untuk menukar dengan kode kunci, Rain sudah putus asa dengan keadaannya yang sudah terkena T-Virus. Tanpa diduga, makhluk yang menyerang Spence kini memburu mereka. Keadaan kini membuat Rain memaksa Alice untuk segera mengeksekusinya. Di saat yang bersamaan, Kaplan yang masih selamat akhirnya berhasil merusak sistem Red Queen menggunakan transmitter. Akhirnya mereka berhasil keluar dan langsung menuju kereta. Kemudian Alice menyuruh mereka untuk bergegas masuk ke kereta, sementara ia akan mengambil antivirus yang mereka butuhkan. Lalu Alice melihat Spence si biang masalah sudah mati mengenaskan di depannya. Spence yang telah berubah menjadi zombie akhirnya mati di tangan Alice, kekasih bayarannya sendiri. Tak lama kemudian mereka pun bergegas pergi meninggalkan Hive. Saat berada di kereta, Alice langsung memberikan antivirus kepada Rain, berharap ia kembali normal dari virus yang memang sudah lama menyebar di tubuhnya. Lalu efek antivirus itu mulai membuatnya pingsan. Proses penyembuhankah? Kita lihat saja. Sama halnya dengan Alice, ia berjaga-jaga karena belum mengetahui apa yang akan terjadi setelah T-Virus lama berada di tubuh Rain. Rupanya Rain masih bisa bersikap normal dan tidak menjadi zombie seperti yang ditakutkan mereka.
Tanpa diduga, sosok Licker yang mengejar mereka kini berhasil mencapai kereta. Ternyata T-Virus di tubuh Rain sudah menyebar dan terlambat untuk ditolong. Akhirnya, perjuangan mereka berakhir saat makhluk mengerikan itu mati terbakar listrik. Di waktu yang sangat mepet, mereka berhasil keluar saat sebelum Hype menutup kembali pintunya. Kemudian dengan barang bukti yang mereka dapatkan, Matt berharap Umbrella tidak mengelak dengan tuduhan yang akan segera menuntutnya. Tanpa diduga, luka yang Matt dapatkan dari makhluk itu terlihat berbeda. Karena keadaannya tersebut, Alice berusaha menolongnya dengan antivirus. Rupanya tim Umbrella berhasil menemukan mereka. Dari luka yang dialami Matt, mereka mengatakan bahwa ia bermutasi. Kemudian mereka akan memasukkan Matt ke sebuah program yang dinamakan program Nemesis. Sementara itu, Alice yang semakin kewalahan akhirnya berhasil tertangkap. Karena mereka pikir bisa saja ia terkontaminasi T-Virus. Mereka membawa Alice ke rumah sakit di Raccoon City untuk menjalani karantina. Lalu mereka mengatakan bahwa akan membuka kembali Hype untuk mencari tahu apa yang telah terjadi sebenarnya. Singkat waktu, entah berapa lama Alice berada dalam masa karantina. Yang jelas, Alice kini telah sadar. Kemudian ia berusaha melepaskan semua peralatan medis yang masih memenuhi tubuhnya. Dengan perasaan yang penuh tanda tanya, Alice berteriak ingin keluar dari ruangan itu. Terlihat sosok yang berada di sana mengabaikan teriakan Alice. Lalu ia berusaha membuka pintu yang terkunci dengan jarum yang selama ini menempel di tubuhnya. Hingga pada akhirnya usahanya pun berhasil. Entah apa yang terjadi, semua ruangan dan lorong tempat Alice di karantina terlihat sangat sepi. Tak cuma di dalam, di luar rumah sakit pun sama sepinya. Parahnya lagi, ia melihat kekacauan sudah terjadi di kota tersebut. Kemudian dari sebuah surat kabar dapat kita simpulkan bahwa serangan zombie telah mewabah di kota itu. Dengan kata lain, T-Virus yang berasal dari Hype telah menyebar luas di Raccoon City. Alice yang mulai sadar dengan mimpi buruk tersebut siap angkat senjata menghadapi kenyataan di depannya. Dan film Resident Evil pun berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan bukan? Tentu saja, karena perjuangan Alice menghadapi para zombie dan makhluk genetis memang terlihat sangat berat. Meski ia berhasil selamat, tapi kesimpulan dari misinya bisa dibilang gagal. Lebih tepatnya akan berlanjut lagi. Karena dari rencana Alice yang akan mengungkap kegiatan ilegal Umbrella malah membuka masalah baru, di mana Spence yang gila harta melakukan sebuah pencurian dan sabotase yang mengakibatkan T-Virus akhirnya menyebar hingga mengkontaminasi seluruh kota. Film pun diakhiri dengan akan dibukanya kembali Hive dan petualangan baru Alice di Raccoon City bersama para makhluk dari ruangan bawah tanah itu. IMDb untuk film ini adalah 6,7, cukup besar, dan menurut Sakhayang cocok diberi nilai 7,5. Karena film ini memiliki cerita yang kompleks tapi tidak terlalu rumit, dan setiap pengerian di dalamnya mampu membawa suasana menjadi semakin tegang. Dan yang pasti film ini adalah perkenalan Sakhayang dengan sosok yang dinamakan zombie. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Resident Evil 2002. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sakhayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.